Satu dari 5 jenazah KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb bernama Siti Fatimah tiba di rumah duka di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari. Jenazah korban dibawa bersama dengan anaknya yang selamat. Keluarga mengaku baru mengetahui korban meninggal setelah menerima kabar dari otoritas terkait di Jawa Timur pada Senin 3 Agustus 2026. Menurut adik korban, saat kejadian almarhum menjemput anaknya yang baru pulang dari Taiwan. Naas, saat hendak pulang ke Makassar, mereka menumpangi KMP Mutiara Sentosa II. Dijemput anaknya Pak pulang ke Makassar. Oh, bukan dari Taiwan Pak. Oh begitu. Rencana ke Makassar mau bikin apa? Pulang ke kampung sini Pak. Oh, ke kampung. Memang asli di sini. Oh, dia jemput anaknya dari Jakarta ke Surabaya. Tapi anaknya belum ketemu ya? Sudah Pak. Sudah tadi yang pingsan itu yang karena. Tolong dulu bos, tolong bos. Tim SAR dulu, tim SAR. Kejadian ini sangat menakutkan dan menimbulkan trauma mendalam. Terlebih jika mereka harus kehilangan orang dekat yang sangat mereka sayangi. Insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II menyisakan trauma yang mendalam. Sebelum akhirnya dievakuasi, para penumpang terpaksa terjun ke laut dari atas kapal dengan ketinggian 7-10 meter. Mereka bergelut dengan rasa takut. Beberapa jam terombang-ambing di laut. Salah satunya Sri Wulandari. Dengan terisak ia menceritakan detik-detik mengerikan ini. Ia terpaksa melompat ke laut karena kakinya kepanasan akibat lantai yang terbakar. Ia melakukannya setelah sang suami melompat lebih dulu. Sekitar 4 jam kemudian ia baru dievakuasi oleh kapal yang lain. Ya pasrah, karena mau tinggal di situ juga percuma karena api sudah ke depan. Jadi pasrah saja, mau mati apa hidup, intinya pasrah. Begitu saja. Takut karena air es dia sangat tinggi. Korban selamat lainnya, Sahrial, juga berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari kapal. Sekitar 3 jam di tengah laut, Sahrial kelaparan dan kedinginan hingga membuatnya tak terlalu sadar saat dievakuasi oleh kapal itu. Sekitar 3 jam di tengah laut, Sahrial kelaparan dan kedinginan hingga membuatnya tak terlalu sadar saat dievakuasi kala itu. Kapal kan miring kanan dia, baru kita lompat di sebelah kiri. Wih, deras sekali, tinggi ombak. 3 jam lebih lah, 3 jam lebih. Akibat insiden ini, sejumlah warga sekaligus pengguna jasa transportasi laut juga merasa khawatir. Mereka berharap kecelakaan kapal tidak terjadi lagi. Kalau soal khawatir namanya kami manusia biasa ya tetap ada. Cuman harapan kami dari pihak itu maunya mengutamakan keselamatan penumpang gitu nah. Kalau untuk para penumpang ya Mbak ya, sebaiknya dijaga barang-barangnya yang memungkinkan yang menyebabkan terjadinya kebakaran kayak korek-korek api atau hal-hal yang lainnya gitu. Ada, kalau kekhawatiran pasti ada ya. Takutnya terjadi terulang lagi itu pasti. Dan harapannya biar jangan terulang lagi, semoga penumpangnya jangan melakukan hal yang nggak harus lakukan di kapal gitu. Bahwa di Lumain Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Madura. Untuk kesekian kalinya kasus kecelakaan laut terjadi di Republik ini. Meski penyebab kecelakaan sedang diselidiki, minimnya pengawasan di pelabuhan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan kapal penumpang mengemuka. Di pelabuhan laut tidak ada namanya X-ray yang mengecek secara cermat seperti yang ada di udara. Misalnya penumpang membawa korek api
misalnya penumpang membawa bom, misalnya penumpang membawa yang membahayakan terhadap keselamatan daripada transportasi. Ini tidak terdeteksi dengan baik. Akhirnya, musibah Mutiara Sentosa II seharusnya menjadi titik balik untuk membangun budaya keselamatan pelayaran yang sesungguhnya. Jika tidak segera dilakukan perbaikan menyeluruh, dikhawatirkan musibah serupa bukan tidak mungkin akan terjadi lagi kelak di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.